Makassar. Yang pertanyaan mendasar ini, apa begitukah culture di sana di dalam rangka menepis transformasi sosial yang begitu mendera kedudukan orang tua? Ada banyak di Bugis Makassar ini, ketika menghadapi sesuatu, jalan pertama yang ditemui adalah menemui orang tua. Baiklah, tim penguji, undangan, dan bil khusus pada Promo Pendus. Berikutnya adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan klarifikasi. Dan yang akan melakukan adalah tim penguji. Jadi mohon Promo Pendus bersiap, karena sebentar lagi tim penguji melakukan pertanyaan, sanggahan, ataupun klarifikasi. Aturan mainnya adalah setiap penguji dialokasikan waktu 5 menit. Penguji eksternal boleh, ya, boleh tapi tidak harus, boleh menggunakan waktu lebih dari 5 menit dengan tetap mengadaptasikan pada waktu-waktu keseluruhan proses ujian hari ini. Ujian dimulai dengan penguji internal. Penguji berikut adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, yang saat ini beliau adalah Ketua Program Studi S2 Pendidikan IPS di Pasca Sarjana UNM. 5 menit waktu dialokasikan, dan saya undang dengan hormat pada Bapak Dr. Najamuddin, Magister Humaniora. Disilahkan. Terima kasih banyak Pak Sujarsato atas kesempatan yang diberikan. Saudara Promopendus, Pak Jusmadi, saya hanya satu, ini tentang kerisauan saya terus terang di dalam membaca apa yang ada di konsep promosi tentang atau hasil penelitiannya. Ya, saya sangat miris melihat fenomena apa yang ditulis oleh Pak Jusmadi tentang orang tua yang notabene sebagian besar budaya orang Bugis Makassar begitu memiliki kedudukan yang sangat agung, ya, bahkan menjadi salah satu posisi sentral yang sangat sakral Bak Dewa, ya, Bak Dewa dalam, jadi setiap orang, ada banyak di Bugis Makassar ini, ketika menghadapi sesuatu, jalan pertama yang ditemui adalah menemui orang tua. Walaupun dia sudah meninggal, pasti ke kuburannya. Saya begitu Pak Jusmadi. Ya, kebetulan orang tua saya meninggal, tapi begitu mengalami hal-hal yang sangat riskan, misalnya sakit, saya menyampaikan dalam hati bahwa saya akan berziarah. Ya, itu sangat fantastis. Bisa jadi sakit itu
begitu cepat berubah menjadi lebih baik, kondisi lebih baik. Nah, ini yang saya pertanyakan, begitu ke situasi di Palopo itu yang mempertanyakan segala hal, ya, mempertanyakan kedudukan keluarga, kedudukan orang tua di tengah keluarga, mempertanyakan strategi bertahan hidup. Rata-rata orang di Bugis Makassar bahkan menginginkan orang tuanya bertahan untuk hidup sebagai sebuah mesin motivator bagi dirinya, semangat hidup, spirit hidup, ya, dan ditempatkan pada posisi yang sentral. Itu saya lihat di dalam Bugis Makassar. Yang pertanyaan mendasar ini, apa begitukah? Atau bagaimana kedudukan culture, ya, culture di sana di dalam rangka menepis transformasi sosial yang begitu mendera kedudukan orang tua. Bisa dijawab? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas pertanyaannya dan sanggahan. Terkait dengan tadi yang dipertanyakan Bapak Dr. Najamuddin, culture atau kultur di orang di Palopo gitu, tentu dalam konteks penelitian saya, Pak, ya, dalam konteks penelitian saya, mereka memang sama seperti yang Bapak sampaikan barusan, mungkin saja karena sama kultur orang Timur begitu, Pak, ya, bahwa orang-orang keluarga memandang bahwa lansia itu adalah atau orang tua itu adalah tempat orang meminta nasihat, meminta masukan-masukan terkait persoalan-persoalan hidup. Bahkan sampai misalnya negara menyatakan bahwa lansia itu adalah beban dalam kehidupan, dianggap seperti itu. Setelah kami meneliti secara eksplorasi itu, semua responden, semua informan saya dari pihak dari masyarakat dan keluarga itu menolak atau tidak sepakat bahwa mereka itu adalah beban dalam hidup. Bahkan mereka itu mereka sangat sangat mendambakan, bahkan kalau bisa sangat ingin terus bersama dengan orang tuanya. Dari segi kebiasaan masyarakat pada khususnya di keluarga dan masyarakat di lokasi penelitian saya itu secara umum memang mempunyai pandangan, mempunyai keinginan atau kebiasaan, bahkan itu menjadi bagian dari pola-pola hidup di antara mereka, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian membuat atau yang saya katakan merespon secara positif tentang keberadaan orang tua di dalamnya tersebut. Begitu, Pak. Kabit Pak Asdir, saya kira cukup. Oke, makasih pada Bapak Dr. Najamuddin MHum.